Ya, di video kali ini kita akan belajar tentang sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Kita akan gambarkan dulu dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Ya, ini adalah dua buah garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Garis yang sejajar adalah garis A dan juga garis B. Nah, kita akan beri nama sudut yang terbentuk. Kita akan ikuti searah jarum jam, ya. Kita akan ikuti searah jarum jam. Yang pertama, ini 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang bagian bawah kita ikuti juga arah jarum jam dengan nomor yang sama, yaitu sudut 1, sudut 2, sudut 3, dan sudut 4. Lalu bagaimana cara membedakannya? Kita bedakan dengan A1, A2, A3, dan A4, dan juga sudut B1, B2, B3, dan B4. Jenis-jenis sudut yang terbentuk di antara dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis adalah pertama, yaitu sudut sehadap. Kedua, sudut bertolak belakang. Ketiga, sudut dalam berseberangan. Dan keempat adalah sudut luar berseberangan. Pertama adalah sudut sehadap. Apa yang dimaksud dengan sudut sehadap? Sudut sehadap adalah sudut yang menghadap ke arah yang sama. Contohnya seperti sudut A1. A1 terbentuk dari garis ke arah kiri dan garis ke arah atas. Maka akan terbentuk sudut ini, sudut 1. Nah, sudut manakah yang sehadap dengan sudut 1? Kita harus ingat, yang ke atas dan ke kiri. Berarti juga B1. Dia ke atas dan ke kiri. Ya, jadi sudut yang sehadap yaitu sudut A1 dan sudut B1. Sudut-sudut yang sehadap itu besarnya sama. Jadi misalnya di sini besarnya 120, maka A1 juga 120, B1 juga 120. Sama. Kita cari sudut sehadap yang lain selain A1. Kita geser searah jarum jam. Sudut A2. Sudut A2 kita lihat dia mengarah ke atas dan ke kanan. Berarti arahnya adalah seperti ini. Maka kita cari sudut yang arahnya seperti ini. Mana? Ya, yaitu sudut B2. Sudut B2. Sudut A2 sehadap dengan sudut B2, maka besarnya juga sama. Selanjutnya yaitu sudut A3. Sehadap dengan mana sudut A3? Kita lihat. A3 itu arahnya adalah kanan dan bawah. Maka kita harus mencari sudut yang arahnya begini ya. Kanan dan ke bawah. Mana itu? Ya, sebelah sini, yaitu ke kanan dan ke bawah, yaitu B3. Yang terakhir adalah sudut A4
sama dan sehadap dengan sudut B4. Kita lihat ya, A4 mengarah ke arah kiri dan bawah, B4 juga ke kiri dan ke bawah, maka dia sama. Jadi sudut sehadap adalah yang mengarah ke atau yang menghadap ke arah yang sama. Itu adalah pengertian dari sudut sehadap. Jenis sudut yang kedua adalah sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang adalah sudut yang saling membelakangi. Atau kalau kita lihat, itu perandaiannya seperti huruf X. Anak-anak tahu ya sudut X ya, huruf X, mohon maaf. Huruf X ini memiliki 4 sudut. Jadi sudut yang saling membelakangi itu memiliki besar yang sama. Contohnya misal ini. Sudut ini, kita tuliskan sudut A, B, C, D. Sudut A itu membelakangi sudut C. Nih, membelakangi sudut C. Maka A dan C ini adalah sudut yang saling bertolak belakang. Besarnya sama. Begitu juga dengan sudut B dan sudut D. Ini juga saling bertolak belakang. Maka sudut B dan sudut D itu sama besarnya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Manakah sudut bertolak belakang? Kita mulai dari A1. Sudut A1 bertolak belakang dengan sudut apa? Kita cari. Misalnya A1 menghadap ke arah sana. Ya. Maka kalau ini misalnya kita buat sebuah huruf, ini huruf X begitu ya. A1 ke arah sana. Dia belakangnya mana? Oh, sebelah sini. Berarti manakah? Ya, jadi sudut A3. Sudut A1 bertolak belakang dengan sudut A3. Sekarang berikutnya sudut A2. Bertolak belakang dengan sudut apa? Kita buat A2 garisnya seperti ini. Ini seperti huruf X, A2 di sebelah sini. Berarti bertolak belakangnya adalah di sebelah, ya, bagian sini. Kita lihat mana? Ya, berarti bertolak belakang dengan sudut A4. Begitu juga dengan sudut yang bagian bawah. Sudut B1 bertolak belakang dengan sudut, masih ingat ya, B1 arahnya begini. B1 sebelah sana, maka dia bertolak belakang atau membelakangi sudut B3. Berikutnya sudut B2 bertolak belakang dengan sudut, jadi sudut B2 sebelah sini ya sudutnya, membelakangi sudut B4 bagian sini. Yang ketiga adalah sudut-sudut berseberangan. Apa yang dimaksud dengan sudut-sudut berseberangan? Sudut-sudut berseberangan adalah sudut yang saling menyeberang. Kalau dianalogikan seperti huruf Z. Bentuk sudutnya seperti huruf Z. Jadi sudut yang terbentuk di sini, sudut ini ya, sudut ini itu berseberangan dengan sudut sebelah sini. Ya, jadi ya, ini sudut ini berseberangan dengan sudut ini, seperti huruf Z.
Sudah paham ya anak-anak ya, sudut berseberangan. Jadi analoginya seperti huruf Z. Sudut-sudut berseberangan juga memiliki besar yang sama. Jadi sudut ini memiliki besar yang sama dengan sudut ini. Apa saja sudut-sudut berseberangan itu? Ada dua macam, yaitu sudut yang pertama sudut dalam berseberangan, yang kedua sudut luar berseberangan. Pertama, sudut dalam berseberangan. Apa yang dimaksud dengan sudut dalam berseberangan? Jadi sudut itu dikatakan sudut dalam ketika dia berada di dalam wilayah atau di antara dua garis sejajar. Jadi di antaranya, jadi sebelah sini. Jadi sudut A4, A3, B1, B2 adalah sudut dalam berseberangan. Sudut dalam, mohon maaf, sudut dalam. Nah, sudut luar, kalau sudut luar berseberangan, itu adalah yang berada di luar daerah sejajar, garis sejajar, yaitu A1, A2, B4, dan B3. Ini sudut luar. Jadi kalau sudut dalam itu yang terletak di antara, kalau sudut luar itu berarti di sebelah luar garis sejajar. Sudah paham ya? Sekarang sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan, coba karena yang dalam itu adalah A4, kita cari dulu. Sudut A4 ini dalam berseberangan dengan sudut berapakah atau sudut apa? Masih ingat di sini analoginya seperti huruf Z. Maka kita cari arahnya dari arah sini. 4 Z. Ya. Diulang lagi 4 2 4 A4 B2. Berarti sudut A4 dalam berseberangan dengan sudut B2. Sudut dalam berseberangan maka besarnya sama. Berikutnya sudut A3. Sudut A3 dalam berseberangan dengan sudut, kita ulang lagi dengan analogi huruf Z atau zigzag. Sudut A3 ke arah sana. Ya, jadi seperti Z terbalik ya. A3 dan B1. Ya, ini adalah sudut dalam berseberangan. Berikutnya adalah sudut luar berseberangan. Sudut luar berseberangan ini tidak menggunakan analogi huruf Z, tetapi sudut luar berseberangan itu seperti dengan sudut yang saling bertolak belakang, tetapi bukan dalam wilayahnya. Jadi kalau ini kan masih satu wilayah, satu garis sejajar. Maksudnya satu garis A saja. Jadi kalau tadi bertolak belakang itu 1 dan 3, kemudian 2 dan 4. Kalau luar berseberangan itu bertolak belakang tetapi beda wilayah. Jadi A dengan B. Jadi misalnya sudut A1 itu dengan sudut B3. Jadi loncat gitu ya. Loncat menyeberang garis tapi berada di luar. Luar garis, luar area garis sejajar. Kita tuliskan sudut A1 itu luar berseberangan dengan sudut A1 mengarah ke sana, gitu ya. Maka dia bertolak belakangnya kan dengan A3. Tetapi karena berada dalam wilayah yang berbeda, kita loncat ke sini, loncatnya ke sini. Jadi B3. Nah, sekarang berikutnya
Masih ingat sudut luar itu yang berada di luar garis sejajar. Berarti A1, A2, B4, dan B3. Nah, A1 sudah, maka berikutnya adalah A2. Sudut A2 luar berseberangan dengan sudut, oke, A2 ini dia bertolak belakang dengan sudut 4. Tapi loncatnya tidak hanya satu wilayah, kita loncat beda wilayah. Sep. Jadi di sini ada B4. Sudut A2 luar berseberangan dengan sudut B4. Lalu bagaimanakah hubungannya jika dimasukkan ke dalam soal? Misalnya sudut A1 diketahui besarnya adalah 125 derajat. Mohon maaf, di sini A1. Nah, maka anak-anak bisa mencari besar seluruh sudut yang ada di sini. Misalnya saja, sudut A1 sehadap dengan sudut B1, maka besarnya sama. A1 dan B1 besarnya sama, berarti juga 125 derajat. Nah, sekarang selain sehadap, apa tadi yang dipelajari? Ya, sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang juga besarnya sama. Kita lihat, A1 bertolak belakang dengan apa? Masih ingat bertolak belakang itu adalah analoginya seperti huruf X. Ya, seperti huruf X. Jadi A1 ini bertolak belakang dengan A3, ya, ke arah sana dan ke arah sana. Berarti sudut A3 besarnya juga 125 derajat. Ya, sana 125 derajat. A3 sehadap dengan B3. Ya. Maka sudut B3 besarnya juga 125 derajat. Sekarang kita masuk ke A2. Lalu berapa besar sudut A2? Sudut A2 ini sebenarnya adalah sudut yang berpelurus dengan sudut A1. Apa itu sudut berpelurus? Sudut berpelurus adalah dua buah sudut yang membentuk sudut 180 derajat. Ya kan? Mereka membentuk satu garis lurus yang besarnya 180 derajat. Jadi A2 ini sebenarnya sudut A1 ditambah sudut A2 itu besarnya adalah 180 derajat. Ya, nih A1 sebelah sini tambah A2 besarnya 180 derajat. Begitu juga ketika garis lurusnya itu ke arah sana. Kita lihatnya dari arah sana atau kita lihat dari arah sana. Ini garis lurus ini berarti sudut A2 dan sudut A3 itu juga berpelurus. Maka kalau dituliskan sudut A2 tambah sudut A3 juga besarnya 180 derajat. Maka ketika kita mau mencari sudut A2, caranya adalah 180 derajat dikurangi besar sudut A1, yaitu 125 derajat. Maka hasilnya adalah berapa anak-anak? 55 derajat. Nah, itu besar sudut A2. Nah, begitu juga B2, karena dia sehadap dengan A2, maka besarnya juga berapa?
derajat. Nah, sekarang sudut yang terakhir yaitu sudut A4. Sudut A4 ini sebenarnya dia bertolak belakang dengan A2. Masih ingat apa hubungan sudut yang bertolak belakang? Ya, hubungannya adalah sama besar. Maka sudut A4 itu sama dengan sudut A2. Sama dengan sudut A2. Maka A4 besarnya 55 derajat. Sama dengan sudut B4. Juga 55 derajat. Karena apa? Karena B4 sehadap dengan A4 ya. Ini adalah aplikasi atau penerapan ketika sudah masuk dalam soal. Jadi ini tadi adalah pembahasan terkait dengan sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis.